فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali kajian Hajrul Mubtadi', sebuah tulisan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dan terasa setelah kita masuk pada pembahasan yang ketujuh dengan berjudul praktek sahabat, semoga Allah meridai mereka dan orang-orang setelah mereka dalam mengamalkan kaidah ini dalam keseharian kehidupan mereka dalam menghadapi ahlul bid'ah. Dua contoh kasus tentang praktek Ibnu Umar, bentuk penghajaran kepada Al-Qadariyah. Ada contoh kasus yang kedua masih pada sahabat yang sama Ibnu Umar, bentuk penghajaran kepada seorang tokoh Khawarij namanya Najdah. Enggan untuk mendengar apa yang datang dari mereka. Kita akan baca pada halaman setelahnya praktek sahabat yang lainnya dalam mengamalkan Hajrul Mubtadi' dalam amalan rutinitas keseharian mereka. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sumber rujukannya dalam kitab Syarh Sunnah Ibnu Al-Lalikai. Yaqulu, kata dia, iyyakum wa ma yahdutsun nasu minal bid'ah fa inna ad-dina la yadhhabu minal qulubi bi marratin walakin asy-syaitan yahdutsu lahu bid'an hatta yakhrujal imanu min qalbihi. Kita baca sampai selesai. Wa yushiku ayyada an-nasu ma alzamahumullahu min fariidatin fis salati was siyami wal halali wal harami wa yatakallamuna fi rabbihim azza wa jalla faman adraka dzalika az-zamana falyahrub. Qila ya Aba Abdurrahman fa ila ayn? Qala ila la aina. Qala yahrub bi qalbihi wa dinihi la yujalisu ahadan min ahli al-bid'ah. Titik. Hikmah dan ibrah yang kita bisa petik dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Kata dia, waspadalah kalian dari orang-orang yang membuat perkara baru dari kebid'ahan. Waspada. Dia memberikan wanti-wanti kepada orang yang mengikuti arahan dan anjuran ini, waspada dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dengan alasan, kata dia, fa inna dina la yadhhabu minal qulubi bimarra, karena agama tidak lenyap dari hati secara sekali. Bukan satu kali hilang. Artinya bertahap. Agama tidak hilang dari hati dengan satu kali raib, hilang, lenyap, sirna. Bertahap. Walakin syaitan yahdutsu lahu bid'ah. Akan tetapi syaitan membuat perkara baru tentang kebid'ahan.
hatta yakhrujal iman min qalbihi, sampai atau sehingga keimanan keluar dari hati. Jadi Ibnu Abbas, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya keimanan bisa hilang dari dalam hati apabila menduduki posisi keimanan tersebut kebid'ahan. Ketika bid'ah masuk, keimanan akan keluar. Betul apa yang beliau katakan? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Dalam surat Al-Ahzab, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu diri. Ya, setiap orang memiliki satu hati, bukan dua. Satu hati tersebut tidak bisa dimasuki oleh dua hal yang kontradiksi. Kalau ada keimanan, tentunya dibenci kebid'ahan. Tapi kalau kebid'ahan masuk, imannya akan pergi sedikit demi sedikit. Bahaya. Kalau kita cermati lebih mendalam tentang perkataan Ibnu Mas'ud ini, menganjurkan untuk jangan berani, jangan coba-coba dengan satu maksiat ini. Apa itu? Bid'ah. Karena dia menghilangkan keimanan. Kemudian keimanan ini hilang bertahap. Ini terkadang orangnya tidak sadar, tidak rasa, tidak tahu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka mereka melakukan amalan kebaikan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka kalian aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang rugi amalan mereka di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Ibnu Mas'ud berikutnya, wa yushiku ayyada an-nasu ma alzamahumullahu min fariidatin fis salati was siyami wal halali wal haram. Dan hampir-hampir orang-orang meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari perkara-perkara kewajiban. Hampir. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan ini sekitar 14 abad yang silam. Kalau dikatakan pada waktu itu hampir, sekarang sudah terjadi. Yang Allah wajibkan dari perkara ini, sholat, sudah ada yang tinggalkan. Kaum muslimin meninggalkan sholat. Hampir-hampir mereka meninggalkan puasa, dan banyak sekali. Bahkan dalam ruang lingkup tempat tinggal kita, mungkin jarak 100 meter di luar sana, atau dalam ruang lingkup radius 1 kilometer, banyak orang yang kita jumpai dengan mata kepada kita tidak berpuasa, mengaku kalangan kaum muslimin. Wal halal wal haram, juga mereka meninggalkan kewajiban ini, halal dan haram. Tak peduli dari mana mereka dapati hartanya, tak peduli kemana mereka melarikan hartanya. Meninggalkan itu semuanya, wa yatakallamuna fi rabbihim azza wajalla. Justru mereka berbincang-bincang tentang Rabb mereka azza wajalla. Memperbincangkan tentang Rabb dari sisi yang tidak pantas. Menafikan sifat Allah, menafikan bahkan nama Allah, memperbincangkan sesuatu yang tidak patut mereka perbincangkan. Terakhir sebagai penutup, Ibnu Mas'ud berikan wejangan, nasihat ketika terjadi zaman seperti ini. Faman adraka dzalika zaman falyahrub. Barang siapa mendapati zaman seperti ini, larilah. Dianjurkan untuk lari. Namun akan kita dapati bahwasanya orang yang mendengar pertama kali perkataan ini bisa jadi gagal paham. Makanya orang mendengar perkataan ini sendiri dari Abdullah bin Mas'ud, kata-kata ya, kila ya Abdurrahman fa ila ain. Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, ke mana kita lari? Ke timur apa ke barat? Ke utara apa ke selatan? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ila lain, tidak kemana-mana larinya, tidak perlu lari pakai kaki. Tapi apa? Yahrub biqalbihi wa dinihi, lari dengan hatinya dan agamanya.
pelihara hati, jaga agama. Lari dari mana? La yujalisu ahadan min ahli bidah. Lari dengan cara tidak duduk dengan seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah. Ini maksud dari Ibnu Mas'ud, lari. Tidak perlu lari kemana-mana. Cukup berdiam diri di tempat, pelihara dan jaga hati serta agama. Sudah dikatakan lari. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah, pelajaran yang penting kita ambil, kita petik dari perkataan Ibnu Mas'ud di sini. Bahwasanya akan datang nanti suatu saat zaman orang-orang tidak lagi mempedulikan tentang syiar-syiar Islam yang menonjol seperti sholat, puasa, halal dan haram. Tak peduli mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, harta yang mereka dapati dan mereka alihkan halal atau haram. Yang mereka pedulikan hanya memperbincangkan tentang Rabb, menafikan sifat Allah. Dan apa yang dia katakan hampir-hampir. Hampir artinya dengan waktu yang sangat dekat jaraknya dengan si pembicara ini. Jadi Ibnu Mas'ud. Kalau begitu kita sudah rasakan. Kita sudah dapati apa yang dikhawatirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, kita dapat pelajaran di sini juga. Perhatikan bahwasanya Ibnu Mas'ud dengan kemuliaan, keilmuan dia, murid senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh muridnya hanya dengan ucapan ini, ya Aba Abdurrahman. Bukan dengan lafaz ya Ustaz, bukan dengan lafaz ya Syekh. Sederhana, lebih tawadhu. Inti poin yang kita petik berkaitan dengan judul bab yang sedang kita kaji, Hadrul Mubtadi. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk menghindar, tidak duduk dengan seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah. Ini sebagai bentuk lari dengan hati dan agama dari kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan itu sendiri. Lari, ini ungkapannya, lari. Ungkapan yang tepat. Namun bukan lari seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang, lari dengan fisik, menggunakan kedua kaki atau kendaraan kalau ada. Nah, lari yang menghindar dari ahlul bid'ah kalau ada majelis mereka. Sama dengan apa yang datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku ayyakuna khairu mali ghanamin rajulun khairu mali rajulin ghanamun yatatabba'u biha syaful jibal wa mawaqi al-kitar yafiru bidinihi min al-fitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hampir-hampir sebaik-baik harta seseorang adalah kambing, digembalakan kambing. Di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat curah air hujan, di lembah-lembah, yang di situ terdapat banyak rerumputan selepas datangnya hujan. Lanjut hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari dengan agamanya dari fitnah. Ini modal utama, barakallahu fikum jami'an. Jaga agama kita, jaga hati kita, jangan sampai terkontaminasi dengan perkara-perkara yang bisa menodainya, mengotorinya. Ringan kalau pakaian yang kotor, tinggal beli sabun dicuci. Kalau agama yang kotor, tidak ada yang bisa cuci kecuali api neraka. Nah, ini kita ambil pelajaran dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau memboikot, beliau menghajar ahlul bid'ah dengan cara beliau anjurkan untuk meninggalkan majelis mereka. Kita baca berikutnya,
Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, yang keempat kali ini, dua yang pertama dari Ibnu Umar, dia berlepas diri dari Qadariyah, dia berlepas diri dari Khawarij. Wa Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Abu Umamah masyhur dengan kunyah, namanya Sudai bin Ajlan. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, maka syirkun qattu illa kana buduhu takdzibun bil qadar. Wala asyrakat ummatun qattu illa kana buduhu takdzibun bil qadar. Wa innakum satublawna bihim ayatuhal ummah. Fa in laqitumuhum fala tumakkinuhum fayadkhulu 'alaikum asy-syubhat. Fayadkhulu 'alaikum asy-syubhat. Nah, kita artikan kata Abu Muhammad al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, tidaklah satu kesyirikan pun kecuali bibit kesyirikan itu adalah mendustakan takdir. Kesyirikan, kebid'ahan, dan masukkan kesyirikan, kekufuran. Syekh kami Yahya hafizahullah taala beliau mengatakan bahwasanya al-bid'ah banatul kufri. Bid'ah adalah putrinya kekufuran, artinya memiliki hubungan. Bid'ah dan kafir memiliki hubungan erat. Bahkan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dengan ungkapan beliau yang sangat indah mengatakan bahwa bid'ah merupakan pintu gerbang paling dekat mengantarkan kepada kekufuran. Satu langkah lagi pelaku bid'ah sampai kepada kemurtadan. Karena tak satu sunnah pun yang datang kepada mereka, kecuali mereka tolak, mereka tidak menerimanya. Dan sunnah apabila ditolak, konsekuensinya adalah keluar dari agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perkaranya, perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa kepada dia fitnah, dan yang maksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Itu juga dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang-orang yang membenci sunnah beliau berarti bukan termasuk golongan beliau. Famar raghiba an sunnati falaysa minni. Demikian juga dalil-dalil penafian keimanan dari orang yang tidak mau menjadikan kehendak dan keinginan dia tunduk di bawah aturan main Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala rabbika la yu'minun, sekali-kali tidak, demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka berhukum dengan apa yang engkau. Nah, mereka berhukum kepada engkau atas apa yang mereka berselisih padanya. Mencari hukum selain hukum Rasulullah SAW, konsekuensinya adalah kekufuran. Mendukung perkataan Abu Muhammad al-Bahili radhiyallahu anhu di sini bahwasanya tidaklah satu kesyirikan pun kecuali bibitnya berasal dari pengingkaran kepada qadar. Mengingkari qadar bid'ah. Jadi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wala asyarakat ummatun qattu illa kana buduhu takdzimu bil qadar. Tidak satu umat pun yang melakukan kesyirikan kecuali bibit awalnya adalah mendustakan takdir. Mendustakan takdir mengiring kepada kesyirikan, kekufuran. Berasal dari sini. Dan tak satu bid'ah pun kecuali ini asal muasalnya mengingkari qadar. Bid'ah Rafidah ekstrim di antara mereka mengingkari takdir, bahwasanya malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bermula dari mana? Dia mencari takdir. Nah, ini takdir Allah, tapi mereka nggak terima. Nasihat terakhir dari Abu Mama sekaligus sebagai inti dari perkataan ini yang dijadikan oleh penukilan Syekh Bakar Abu Zaid. Fa'in lakitumuhum fala tumakkinuhum. Apabila kalian bertemu dengan mereka, jangan berikan mereka kesempatan. Kesempatan untuk memperdengarkan kepada engkau ocehan mereka. Tidak perlu didengar. Jangan duduk dengan mereka, jangan bermajelis dengan mereka. Fayadkhulu 'alaikum syubhat. Jangan sampai mereka masukkan kepada kalian syubhat. Syubhat yang kata Syekh Allah Ta'ala lebih berbahaya daripada racun. Karena kalau racun yang dia serang adalah fisik, tubuh, bisa membuat mati. Sedangkan syubhat yang diserang adalah hati. Targetnya adalah agama. Kalau seseorang terserang racun dalam keadaan akidah dia sunni salafi, meninggal dalam keadaan khair. Bahayanya racun tidak membuat doror kepada agamanya dia. Jadi kalau syubhat yang menyerang ke hati, yang dia rusak adalah agama. Meskipun dia masih hidup, berjalan dengan kedua kakinya di atas permukaan bumi, ibaratnya seperti seonggok bangkai yang berjalan. Karena kalau hati sudah mati, agama sudah mati, tak peduli dia hidup atau tidak, sudah dianggap mati. Karena unsur terpenting dari diri dia, manusia, kita semuanya terdiri dari dua unsur, jasad dan roh. Jasad tidaklah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadap keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jasad yang dinilai, tak peduli. Bukan berarti orang gemuki akan masuk surga, orang kurus tidak. Bukan berarti orang ganteng masuk surga, orang jelek tidak. Bukan berarti orang tinggi masuk surga, orang yang pendek tidak. Bukan berarti orang yang fisiknya sempurna masuk surga, orang yang cacat tidak. Bukan fisik yang dinilai, tapi apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati, agama. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menengok kepada rupa kalian dan bentuk fisik kalian. Tak peduli jelek, tak peduli pendek, tak peduli hitam, tak peduli cacat. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Yang dinilai adalah amalan, yang dinilai adalah hati. Waspada syubhat. Ini nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Abu Mama Al-Bahili. Ketika kita tahu bahwasanya seseorang tersebut terdapat syubhat pada diri dia yang bisa merusak agama kita dan hati kita, alangkah bagusnya kalau orang tersebut dihindari lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, dua penukilan telah kita baca pada pertemuan kita malam hari ini dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Mama Al-Bahili. Kesemuanya dalam bab tentang hajar mubtadi yang dipraktekkan oleh para sahabat. Dua nama ini yang telah kita baca di depan. Kita akan lanjut pada lain kesempatan dengan penukilan dari sahabat-sahabat yang lainnya pula. Barakallahu fiikum jami'an. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.